Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian tafsir hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah mengkaji ayat keberapa? Ayat yang pertama dari surat Al-Infitar. Apa artinya? Apa bunyinya? Idzas samaa'un fatarat. Apa artinya? Apabila langit telah terbelah. Hari ini kita akan menjelaskan ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua masih berbicara tentang peristiwa yang terjadi di langit saat terjadi hari kiamat. Dan peristiwa yang kedua ini adalah konsekuensi dari peristiwa yang pertama. Apa yang pertama? Langit terbelah.
Apa konsekuensi dari terbelahnya langit? Kita paham bahwa langit itu sangat nopo? Tinggi. Sangat tebal. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Padahal ada berapa? Ada 7 langit. Berarti langit itu sangat tebal, sangat luas, sangat kokoh. Dan langit itu bukan sesuatu yang kosong. Di langit itu banyak benda-benda. Apa? Bintang, bulan, matahari, planet. Dan itu jumlahnya ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Dan semua benda-benda tersebut berjalan dengan sebuah sistem yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pernah kita temukan matahari atau bulan bertabrakan, padahal itu sudah apa? Berjalan ribuan tahun, tidak pernah terjadi sedikit pun. Semua sistem ini berjalan dengan begitu rapinya, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari kiamat terjadi, Allah memerintahkan langit untuk apa? Terbelah. Maka dengan segera langit pun terbelah. Nggak pakai lama. Langsung begitu Allah perintahkan untuk terbelah, langsung langit itu terbelah. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari terbelahnya langit disebutkan di ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kenapa? Jatuh berserakan. Jatuh berserakan berarti tidak beraturan. Yang awalnya berjalan dalam peredarannya secara teratur, dengan sistem yang sangat rapi dan detil, di bawah kendali kekuasaan Allah, begitu langit itu terbelah, maka benda-benda yang ada di dalamnya pun akan berjatuhan berserakan. Itulah arti intatharat. Intatharat, kata para ulama, tasaqatat min mawadi'iha allati fiha mutafarriqatan. Jatuh tidak beraturan alias berserakan. Kemana jatuhnya? Kemana? Kemana kalau bukan ke bumi? Jatuh kan dari atas kemana? Bawah. Langit di mana? Di atas. Bawahnya bumi. Ya jatuhnya ke bumi. Dan yang mengerikannya lagi adalah jutaan benda-benda besar itu jatuhnya dalam keadaan cahayanya sudah padam. Ujuk-ujuk jatuh. Berbeda dengan komet. Kalau komet jatuh itu masih ada apanya? Cahayanya. Masih bisa diprediksi jatuhnya di mana? Karena ada cahayanya. Di hari kiamat nanti, benda-benda itu berjatuhan tanpa ada cahayanya. Dan itulah salah satu makna dari kata intatharat. Intatharat itu tadi kita maknai jatuh berserakan,
Makna yang lainnya juga adalah sebelum jatuh itu cahayanya dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan wa idzal kawakibu intatharat, kata beliau tasqutu saudaa la daw'a laha. Bintang-bintang itu akan berjatuhan dalam keadaan gelap, hitam, tidak ada cahayanya sama sekali. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini telah disebutkan di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Mursalat ayat 8. Surat apa? Al-Mursalat ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jal? فَإِذَا النُّجُومُ تُمِسَتْ. Dan apabila bintang-bintang dipadamkan cahayanya. Jadi begitu langit terbelah, bintang-bintang yang ada di situ padam cahayanya. Setelah padam kemudian jatuh berserakan. Kan masih ada matahari, Ustaz. Masih ada apa? Matahari. Hari ini cahaya kita siang-siang dari mana? Matahari. Berarti benda-benda itu masih kelihatan, Ustaz. Kelihatan enggak? Bintang-bintang itu kan sudah mati cahayanya. Tapi kan masih ada matahari. Dan matahari punya apa? Cahaya. Kelihatan dong? Enggak. Karena nasib matahari sama. Nasib matahari sama. Khusus matahari nanti kita akan bahas di dalam surat At-Takwir. Kenapa? At-Takwir, salah satu surat yang menceritakan tentang hari kiamat seperti kita melihatnya langsung. Berapa surat? 3. Napa? Al-Infitar, Al-Insyiqaq, At-Takwir. Dalam surat At-Takwir Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Dan apabila apabila matahari dilipat. Kenapa? Dilipat. Dan ketika dilipat itu cahayanya hilang. Dan sama Allah Azza wa Jalla matahari itu dijadikan satu dengan bulan. Yang itu tidak pernah terjadi selama alam semesta ini berjalan. Di alam dunia ini belum pernah terjadi matahari disatukan, digabungkan sama bulan, itu tidak pernah terjadi. Kapan terjadinya? Di hari kiamat. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 9? Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan disatukan jadi satu. Akan digabungkan jadi satu. Terus diapain? Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan akan dilemparkan di hari kiamat. Dilemparkan kemana? Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan yukawwarani finnar, akan dilemparkan ke dalam neraka. Baik, berarti benda-benda yang di langit sudah habis.
Sudah habis? Habis. Apa lagi? Bintang-bintang, matahari, bulan, termasuk planet-planet, semuanya sudah jatuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa benda-benda tersebut sangat tidak pantas untuk disembah. Benda-benda tersebut sangat tidak pantas untuk disembah. Apa ada orang nyembah bintang-bintang? Ada enggak? Loh, banyak. Kok bintangnya apa kok? Nah, mulai kan? Oh, nek nyong tah? Apa? Gemini. Ada yang bintangnya Gemini, ada yang bintangnya Leo, ada yang bintangnya Sagittarius, terus Libra. Oh, masih pada kemutan ya. Cancer, kanker. Bintangnya kanker. Yang jadi masalah adalah ketika dia meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi nasib kita. Makanya di koran, di majalah, di internet ada apa? Horoskop. Ada apa lagi? Zodiak. Ada sio. Ada petung Jawa, ada astrologi Jawa. Ramalan bintang. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang percaya dengan ramalan-ramalan tersebut. Peruntungan hari ini. Terus asmara. Asmara hari ini. Terus apa lagi? Keuangan hari ini. Kesehatan hari ini. Subhanallah. Kok bisa-bisanya nasib kita terkait dengan cinta, terkait dengan rizki, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kehidupan, keberuntungan, kesialan. Kok bisa-bisanya digantungkan kepada bintang? Wong mau bikin rumah saja pakai petung-petungan. Maksud, madepnya kemana? Beda cerita kalau menghadap ke timur supaya dapat apa? Cahaya pagi, itu lain cerita. Ya. Enggak, bukan karena itu. Tapi karena ini kalau nanti menghadap ke sana kamarnya atau dipanya menghadap ke sana nanti bakalan apa? Sial. Dela maning pegatan. La ilaha illallah. Bentar lagi akan cerai, anak-anaknya susah diatur. Anak susah diatur itu bukan karena bintang. Karena ramane piyunge dolanan HP terus. Mulai dicontoh apa? Contoh anaknya. Bukan karena masalah feng shui. Bukan karena apa tadi? Horoskop. Bukan karena sio. Bukan. Bukan hanya bintang-bintang yang disembah. Termasuk juga matahari. Masih banyak manusia yang melakukan perayaan penyembahan kepada dewa matahari. Mereka meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan selama ini adalah pemberian dari matahari, dewa matahari. Dan kadang-kadang tragisnya kita nggak merasa bahwa kaos yang kita pakai
Kaos yang kita pakai ada gambar apanya? Bintang mataharinya. Baca. Beli kaos itu baca dulu. Tulisannya apa? Gambarnya apa? Jangan asal beli. Jangan-jangan di buku tulis anak kita pun ada gambar itu. Ya. Maka ketika kita membaca wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang jatuh napa? Berserakan. Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini sebesar apapun tidak layak untuk disembah. Kenapa Ustadz? Satu, karena ada masanya musnah. Apa? Satu, ada masanya musnah. Jadi alasan pertama kenapa kita tidak pantas menyembah bintang, matahari, bulan, karena benda-benda itu ada saatnya musnah. Kapan? Hari kiamat. Loh, terus kalau kita menyembah sesuatu yang itu akan musnah, setelah musnah kita mau nyembah apa? Padahal di hari kiamat kita butuh bantuan atau tidak? Butuh banget. Justru di hari kiamat itu bantuan yang kita butuhkan itu sangat besar. Kalau Tuhan-Tuhan yang disembah di hari kiamat malah musnah, terus mau kemana? Minta tolongnya. Terus siapa yang disembah? Yang disembah yang tidak mungkin musnah. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 58. Surat apa? Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan yang pertama? Benda-benda itu bakal musnah. Alasan yang kedua, benda-benda itu diatur, bukan mengatur. Apa alasan yang kedua? Benda-benda itu diatur, bukan mengatur. Harusnya Tuhan itu mengatur, bukan diatur. Buktinya Ustadz, bintang-bintang itu diatur. Ya buktinya selama ini, sekarang di alam dunia ini, bintang-bintang itu beredar pada edarannya yang sudah diatur sama Allah Azza wa Jalla. Matahari pun juga demikian. Terbit dari mana? Timur, tenggelam di barat. Sudah berapa hari? Jutaan hari, miliaran hari. Gak pernah berubah karena bintang, matahari, bulan itu diatur sama Allah Azza wa Jalla. Kalau mau menyembah, sembahlah yang mengatur. Yang ngatur rizki kita itu bukan Libra, bukan pula Leo, bukan pula Gemini. Yang ngatur rizki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan bintang-bintang itu, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan alam semesta ini, dan membuat sistemnya dengan begitu detil. Dan begitu Allah menghendaki sistem itu habis, selesai, maka selesai. Itu yang seharusnya disembah, bukan yang diatur, tapi yang mengatur. Ini alasan yang keberapa? 2. Alasan yang ketiga, karena benda-benda itu juga menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena benda-benda itu juga menyembah Allah. Lawang benda-benda itu menyembah Allah, kok malah kita sembah? Sembahlah yang disembah oleh benda-benda itu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti bintang nyembah siapa? Allah. Matahari nyembah Allah. Bulan nyembah Allah.
Seluruh benda-benda yang di langit menyembah Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 18. Surat apa? Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah engkau tidak menyaksikan bahwa siapapun yang di bumi dan siapapun yang di langit sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Begitu pula matahari, begitu pula bulan, begitu pula bintang. Semuanya sujud kepada Allah. Wal jibalu wasyajaru waddawab. Begitu pula gunung, pohon, hewan, semuanya sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas. Begitu pula banyak dari manusia sujud kepada Allah. Allah sebutkan berapa benda? Yang di langit tadi Allah sebutkan berapa? 3. Apa? Matahari, bulan, bintang. Semuanya apa? Sujud kepada Allah. Yang di bumi Allah sebutkan berapa? Gunung, pohon, hewan. Semuanya sujud kepada Allah. Begitu berbicara tentang manusia, apa kata Allah? Dan banyak manusia. Berarti tidak semuanya sujud kepada Allah. Kalau pohon, semuanya sujud kepada Allah. Kalau gunung, semuanya sujud kepada Allah. Hewan, semuanya sujud kepada Allah. Bintang, sujud kepada Allah. Matahari, bulan, semuanya sujud kepada Allah. Kalau manusia, tidak semuanya. Ada yang tidak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Nabawi Al-Hajj ayat 18. Sudah berapa alasan? 3. Alasan yang keempat, yang terakhir, benda-benda itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Benda-benda itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi, lanjutkan. Benda-benda itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi melindungi yang lain. Nggak pakai dewek kalau bisa. Buktinya apa? Buktinya ketika hari kiamat Allah menghendaki benda itu berjatuhan, maka akan berjatuhan. Tidak bisa mempertahankan sistem yang sudah berjalan jutaan tahun. Dan kata para ulama, jatuhnya benda-benda itu cepat sekali. Dari kalimat wa idzal kawakibun intatharat, jatuhnya bertebaran dengan begitu cepatnya, diumpamakan oleh seorang ulama seperti manik-manik yang terikat dalam kalung, kemudian diputus apanya? Tali. Apa yang terjadi? Brul. Jatuhnya itu seperti itu. Gak ada penolakan sama sekali. Gak ada pertahanan sama sekali dari bintang-bintang itu. Karena dia gak bisa melindungi dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri kok disembah. Gue kepriwe. Satu-satunya yang bisa melindungi kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir ayat 13.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu enggak punya walaupun hanya ari-arinya kurma. Napa? Ari-arinya kurma. Jenengan bukanya biasanya pakai kurma enggak? Ya. Ari-arinya di mana? Biji. Betul. Jadi begitu jenengan membelah kurma, daging kurmanya jenengan belah, di dalamnya ada apanya? Ada bijinya. Biji itu diliputi dengan apa? Ari-ari. Itu namanya kitmir. Nek nengone dewek kuwi gampangane kayak salak. Cuman bedanya salak itu di luar. Ya mirip-mirip gitulah, sama-sama ari-ari. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, yang kalian sembah selain Allah, bintang, matahari, orang mati, pohon, keris, apa maning? Batu. Terus semar, mesem. Itu ari-arinya kurma aja nggak punya. Artinya sesuatu yang remeh saja nggak punya. Apalagi minta sukses. Sukses apa? Nyalek. Apa maning? Sukses usaha. Sukses rumah tangga. Pengen masuk surga. Itu bukan minta sama selain Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya ar-razzaq. Napa ar-razzaq? Yang maha pemberi rizki itu adalah Allah. Dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Itu cuma Allah. Mintalah sama Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa alasan ini? Berapa? Yang pertama, benda-benda itu ada saatnya musnah. Dua, benda-benda itu diatur bukan mengatur. Tiga, benda-benda itu juga beribadahnya kepada Allah. Yang keempat, benda-benda itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri apalagi orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.